Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniadi dengan NIM 21900302329 dari kelas A2 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merumuskan nilai-nilai budaya organisasi. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, memberdayakan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan, serta hubungan antara karyawan dengan atasan, bahkan bagaimana teguran dan penghargaan yang diberikan. Ada 4 langkah dalam merumuskan budaya organisasi. Satu, menginventarisasikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang kedua, menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan seluruh nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Langkah pertama adalah menginventarisasikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Ada karakteristik budaya, yaitu satu, pengamatan perilaku, kedua, norma, ketiga, nilai dominan, keempat, filosofi, kelima, aturan, dan yang keenam adalah iklim organisasi. Ada 2 elemen juga atau langkah kerja. Satu, semua nilai yang ada dan muncul dalam organisasi dicatat berdasarkan tata cara penggalian data dan informasi agar mendapatkan umpan balik dari semua elemen organisasi. Dan yang kedua, nilai-nilai yang ada dan paling sering muncul dicatat sebagai nilai-nilai yang kuat dalam organisasi. Langkah yang kedua adalah menginventarisasi nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi. Nilai-nilai yang diinventarisasi dari berbagai sumber dan mana yang dibutuhkan guna meraih tujuan dan sasaran organisasi secara berkelanjutan. Kriteria ini memilih mana yang paling dibutuhkan mencapai tujuan dan meraih sasaran melalui pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ini mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia mencakupi antara lain. 1. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan. Kedua, cara memilih atau rekrutmen berdasarkan tingkat keahliannya. Yang ketiga, sistem penghargaan, kejelasan komunikasi, menyampaikan cara dan waktu yang dilakukan, menghargai kinerja para karyawan. Yang keempat, kejelasan praktik pengambilan keputusan, bagaimana memberdayakan karyawan berdasarkan inisiatif karyawan atau yang sesuai prosedur atau SOP. Kelima, filosofi organisasi, visi dan misinya. Keenam, kebiasaan dan informasi tentang kepentingan kompetensi yang diharapkan. Ketujuh, komitmen pengembangan melalui pelatihan dan pendidikan. Kedelapan, proses organisasi membina calon pemimpin dan meningkatkan kompetensi pemimpin. Proses ini diumumkan secara terbuka. Langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan seluruh nilai budaya yang ada dan yang dibutuhkan organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Ada 2 elemen atau 2 langkah kerja. Yang pertama adalah hasil pernyataan nilai-nilai budaya organisasi disusun berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi organisasinya. Dan yang kedua, hasil nilai-nilai budaya organisasi yang telah disusun untuk kemudian dipersiapkan pada tingkat forum yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yang dapat nama saya kalau nanti adalah memfasilitasi forum pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan nilai-nilai organisasi. Pada forum ini, rumusan nilai-nilai budaya organisasi yang sudah disusun dan dikomunikasikan disiapkan guna mendapatkan umpan balik dari manajer lini dan anggotanya. Sintesis berupa rangkuman hasil umpan balik rumusan organisasi dalam wadah diskusi dengan manajer lini dan anggotanya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan ketetapan. Guna mendapat pengesahan, maka rumusan nilai-nilai budaya yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan ditetapkan untuk kemudian direncanakan pada sosialisasinya. Yang pertama, forum pertemuan pemangku kepentingan disiapkan yang meliputi pemangku kepentingan dan anggotanya sebagai wadah diskusi. Yang kedua, rumusan nilai-nilai budaya organisasi yang sudah disusun dan dikomunikasikan disiapkan guna didapatkan umpan balik dari manajer lini dan anggotanya. Yang ketiga, hasil umpan balik rumusan organisasi dalam wadah diskusi dengan manajer lini dan anggotanya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan guna mendapatkan ketetapan.
Yang keempat, mensosialisasikan peraturan perusahaan kepada semua rumusan nilai-nilai budaya yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan diterapkan untuk kemudian direncanakan pada sosialisasinya pekerja. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.